A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur summa rji'il basara harrataini yanqalib ilaikal basaru khashi'an wa huwa hasir. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum 'adzabas sa'ir. Walilladzina kafaru birabbihim 'adzabu jahannam wa bi'sal masir. Idza ulqu fiha sami'u laha shahiqan wa hiya tafur takadu tamayyazu minal ghaidh. Kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa wa ba'd. Fa ya ahbaballahi wa ahbab rasulihi sallallahu alaihi wasallam, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudariku dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dalam kajian Aku Suka. Ayo kultum sejenak untuk berbuka. Telah sampai kita pada episode yang ke-9, sekaligus menandai bahwa kita telah sampai di hari ke-9 Ramadan tahun 1442 Hijrah. Bermohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah berkenan menerima seluruh amal ibadah kita yang telah ditunaikan di sepanjang Ramadan ini, baik siam, qiyam, ataupun juga doa-doa yang kita panjatkan, semoga berkenan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penerimaan terbaik, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Hari ini kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita tentang sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, di pertemuan lalu kita telah memulai dalam menyusun saf menghadap ke arah kiblat untuk mulai menunaikan ibadah salat. Dan kita akan menyempurnakan pembahasan menyusun saf, khususnya dalam situasi kekinian yang seringkali banyak pertanyaan, Ustaz, bagaimana dalam situasi pandemi? Apakah keadaan menyusun saf sama dengan biasanya, dirapatkanlah, ataukah renggangkah, batasannya seperti apa, dan seterusnya. Coba kita akan turunkan pembahasannya dari mulai kaidah dasar dulu, baru ke situasi-situasi darurat seperti yang mungkin terjadi di beberapa tempat dalam situasi kekinian. Baiklah, langsung saja. Kita akan sampai pada pembahasan tentang bagaimana menyusun saf dalam salat, ya. Menyusun saf, ya. Menyusun saf, ya, dalam salat. Dalam, ya, salat. Lebih spesifik nanti dalam konteks salat berjamaah, ya. Nah, ini poinnya. Di pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang bagaimana menyusun saf dalam konteks kita sendirian menunaikan sholat bila dalam kondisi tidak menunaikan sholat berjamaah. Kemarin dicontohkan oleh Kak Amil
bagaimana ketika kita memulai menunaikan sholat secara sendirian, jika memang tidak ada tuntutan untuk berjamaah atau ada uzur untuk berjamaah. Maka di kitab Sahih Al-Bukhari di bab yang ke-28 di kitab Shalah disebutkan arahan Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui penjelasan Imam Al-Bukhari bahwa posisi jemari di kedua kaki itu dihadapkan ke arah kiblat sehingga memberikan satu topangan posisi tubuh kita sepenuhnya akan menghadap ke arah kiblat. Ya fawali wajhaka syatral masjidil haram, demikian ayat Al-Quran menunjukkan kepada kita, maka hadapkan ya bagian depan tubuhmu itu ke arah Masjidil Haram, ke arah kiblat, kan? Dalam konteks ini nggak mungkin bisa tubuh bagian depan menghadap kalau kakinya nggak menghadap, itu kan? Ya, untuk topangannya secara umumnya ya. Jadi demikian kita arahkan. Nah, seperti yang kemarin dicontohkan, izin kalau ada yang belum kemudian bergabung bisa dicek kembali di pertemuan yang lalu atau saya contohkan kembali. Ya, Kak Amil sini, Kak Amil. Masya Allah, mana Syekh Amil nih? Assalamualaikum. Masya Allah, kita sekarang bantu lagi ya teman-teman ya, jamaah kita untuk praktek sholat. Siap? Insya Allah. Baik, yang kemarin Kak kita contohkan saat akan menghadap ke arah kiblat, sholat, posisi badan bagaimana? Tegak ya. Nah, tidak miring ke kanan, tidak miring kiri, tegak. Kemudian posisi kaki, nah ini sudah bagus ya. Jadi sejajar dengan bahu, ini bahu turun ke bawah, ya. Kaki ini pas sejajar, ini pas, bagus sekali. Tidak terlalu lebar. Lebar gimana Kak? Kalau lebar, nah nggak begini, ya. Jadi bukan mau silat ini, mau sholat. Ya. Kemudian tidak terlalu rapat juga Kak, nggak terlalu rapat sampai nempel ke sini. Nah ini nggak begini, sehingga tidak seimbang ya. Jadi diluruskan Kak seperti tadi. Nah ini sejajar dengan bahu. Ya, supaya topangannya juga bisa lebih baik. Nah, kemudian kita akan mencoba untuk mempraktekkan bagaimana saf disusun secara berjamaah, dan tentunya akan ada satu imam, kemudian juga diikuti oleh makmum, dan makmum ini akan variatif sifatnya. Boleh jadi satu orang makmum, ya, kemudian bisa jadi makmumnya laki-laki atau perempuan, atau nanti makmumnya lebih daripada satu, bisa jadi makmum semua laki-laki atau bercampur juga makmum dengan laki-laki dan perempuan. Bagaimana cara menatanya, memposisikannya, dan seterusnya, itu yang akan kita coba bahas dan uraikan di kesempatan kali ini. Nah, yang pertama, Kak Amil, kita sudah ada satu contoh nih, satu imam, satu makmum. Jadi contohnya langsung dari sahabat Nabi Ibnu Abbas. Kakak pernah dengar Ibnu Abbas? Radhiyallahu ta'ala anhu. Belum, ya. Ibnu Abbas itu sahabat kecil kayak kakak gini nih. Coba dulu waktu itu lebih kecil lagi usianya ya, pernah nginap di rumah Nabi SAW, dan beliau itu keluarga besarnya Nabi ya, termasuk juga keponakan Rasulullah SAW. Waktu Nabi itu sedang di rumah Sayyidah Maimunah, istri beliau, kemudian nginep di rumahnya, terus malam-malam bangun deh, wah Masya Allah mau ikut tahajud sama Nabi ya, ya kakak bangun malam-malam gitu. Jadi nah saat bangun itu nanti ikut berjamaah bersama Nabi. Yuk kita baca kitabnya yuk. Yuk kita baca ini Sunan Abu Daud. Kami duduk sini. Kita liatin nih, Buya liatin kitabnya. Sama juga teman-teman dimanapun Anda berada. Kita bisa cek itu di kitab ini Sunan Abu Daud ya. Ya, nomor hadis 1367. Yang ini Kak, yang itu Sahih Al-Bukhari, yang ini Sunan Abu Daud. Nah, 1367 nih Buya ajarin nih. Jadi ini nomor hadis nih. Ini nomornya, ini babnya, bab itu topiknya. Bahasannya apa? Ini nomor hadisnya. Nah, kita lihat nih, coba kami lihat sini. Cari nomor 1367. Ya, ini dia ya, ini ya. Itu 367. Nah, ini panjangan, kakak mau baca atau Buya bacakan dulu ya? Iya. Ya, biar agak cepat bacanya. Baik, bismillahirrahmanirrahim, kita bacakan cepat ya. Ya, qala haddatsanana Qa'nabi an Malik an Makhramah ibn Sulaiman an Quraib maula ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma anna Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma akhbarahu annahu bata 'inda Maimunata zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Langsung saja bahwa sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma pernah satu kali menginap di rumah Sayyidah Maimunah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, saat Nabi berada di situ, wa hiya khalatuhu, sedangkan beliau adalah bibinya. Ya, kemudian qala fattaja'tu fi ardil wisadati wa taja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ahlu fi tuliha. Jadi beliau tidur pada saat itu ya di satu ruangan bersama Nabi juga, bersama istri beliau, ya kan? Kemudian yang paling menarik teman-teman sekalian, fanama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta idzan tasafa al-lailu aw qablahu biqalilin aw ba'dahu biqalilin istaiqadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai ketika beliau kemudian istirahat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan terbangun di malam hari ya, setelah tengah malam sedikit atau sebelumnya. Ini menunjukkan waktu kita ya untuk bisa bangun sekitar jam 2 lebih sedikit atau kurang ya, kalau lebih mungkin jam 3-an gitu kan, atau kurang dari itu sesuai dengan masa istirahat kita. Nanti di lain waktu kita bahas bagaimana kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kesehariannya. Dan setelah itu kemudian
fajalasa yamsahun nauma an wajhi biyadihi. Kemudian beliau duduk dulu saat bangun, menghilangkan bekas ngantuknya, ya, ini sunnahnya, dengan tangannya yang diduga bersih. Setelah itu kemudian qara al-ashr al-ayat al-khawatim min surati Ali Imran, ya, kemudian beliau membaca 10 ayat terakhir surah Ali Imran. Dan setelah itu nanti di Al-Bukhari nomor hadis 181 ditemukan baca doa bangun tidur, ya, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Tsumma dhahaba ila syanin mu'allaqah, kemudian pergi ke tempat tertutup untuk berwudu, ya. Kemudian setelah itu fatawadda minha fa ahsana wudu'ahu, kemudian berwudu, menyempurnakan wudunya. Nah, tsumma qama yusalli. Kemudian beliau bersiap menunaikan salat. Qala Abdullah faqumtu fa sana'tu mithla ma sana'a. Ya, maka aku pun mengikuti langkah Nabi. Aku bangun juga, Masya Allah. Kamil tuh, Ibnu Abbas anak kecil, malam-malam Nabi bangun, ikut bangun, pengen tahajud. Ya, jadi bisa begitu kalau beliau. Iya, bangun sendiri. Jadi melihat Nabi bangun, Rasulullah bangun, beliau bangun, ya, ikut. Kakak mau seperti itu? Bangun malam-malam beliau bangun, kakak ikut bangun, ya. Kemudian teman-teman sekalian, di sini yang paling menarik, tsumma dhahabtu faqumtu ila jambihi fa wada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadahu al-yumna ala ra'si fa akhadha bi udhuni yaftiluha. Ini Kak, yuk kita praktekin. Jadi ilustrasinya begini, kami di sini lagi. Ilustrasinya, jadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunaikan salat itu, ya, kita ilustrasikan saja, ya. Nah, beliau menunaikan salat, tiba-tiba datang Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ini salat di sisi Nabi, ya, seperti ini nih kurang lebih, ya, bijambihi, di sampingnya, begini kan. Kemudian Nabi dengan tangan kanannya, nah ini, ya, kemudian menarik Ibnu Abbas itu dengan lembut melalui kupingnya, gini Kak, maaf Kak, ya. Nah, gini ya sini, gini ya. Nah, ini di Arab tuh harus tahu, ya. Jangan dibayangkan tentang keadaan di Indonesia. Ingat, culture-nya, kulturnya bisa tidak sama. Jangan dibayangkan kok nariknya kuping sih, nggak bahu, nggak tangan. Begini Joni. Jadi kalau kita mau belajar dengan baik, jangan dibawa satu karakter, satu tempat, keadaan disamakan dengan kita. Misal, ya, di Arab itu nggak boleh misalnya ke kepala, ke bagian belakang bawah begini, nepuk apa. Itu tandanya sesuatu bermasalah sekali. Itu kan, nah, bagaimana kalau misalnya ketemu, bisa jadi antara pelukan. Nah, itu kan di kita jarang kalau ketemu pelukan, ya, atau bahkan misalnya mencium kening kalau ulama dicium dan seterusnya, gitu kan. Nah, itu hal-hal yang spesifik yang kalau baik itu bisa dilestarikan, tapi boleh jadi nggak sama sepanjang tidak bertentangan dengan syariat. Nah, membawa ini bagian dari sayang. Makanya orang tua kita dulu itu kalau mau ngarahkan anak, kadang-kadang kayak dijewer gitu kan. Nggak dijewer. Nah, ini secara penelitian ternyata itu ketika orang tua menjewer dalam keadaan tertentu, ya, nggak harus tiap ini dijewer, nggak, itu bisa merespon, ya, bagian satu otak tertentu atau bagian tubuh tertentu di seorang anak sehingga berkembang, ya, stimulus dia membuat dia semakin lebih cerdas, lebih pintar dalam kondisi tertentu. Jangan disimpulkan begini, oh anak saya pengen pintar, jewer, oh nggak begitu, ya. Jadi bagian mendidik anak itu ada bagian-bagian tertentu di tubuh yang harus disentuh atau diluruskan. Nah, ini singkatnya. Ketika Rasulullah SAW sholat, diilustrasikan, ya, saya Adi Hidayat hanya mencontohkan saja, dan tentunya sesuatu yang terjadinya sesungguhnya itu sesuai dengan masanya, dan kita bisa lihat saat kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ilustrasinya Nabi sedang sholat, kemudian ada anak kecil Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma di belakang sisi samping, ya, Nabi, si kanannya begini, lalu Nabi menariknya untuk bisa mendekatkan kepada Rasulullah. Nah, sehingga keadaannya rapat begini. Nah, rapat dengan Nabi. Nah, rapatnya ini teman-teman sekalian, menariknya ini diilustrasikan. Nah, ini dekat dengan Nabi seperti ini, sejajar, ya, sejajar seperti ini. Nah, dari sini ada yang kemudian menyimpulkan bahwa boleh antara imam satu, kalau imamnya satu orang, ya, jelas satu orang. Kalau imam, ya, makmumnya satu, maka posisinya boleh sejajar seperti ini, ya, boleh sejajar begini. Jelas, ya? Nah, jadi kalau nanti kita ingin membangun saf berjamaah, misalnya satu imam di sini, makmumnya posisi sebelah kanan, bukan kiri, ya, makmum sebelah kanan, maka posisinya boleh sejajar kalau berdua begini. Ya, kalau ingin menandakan spesifik misalnya boleh juga, ya, seperti kita jadikan misalnya tetap rapat safnya, namun demikian yang imam lebih maju sedikit, misalnya seperti ini sedikit. Kalau kita sholatkan ke bawah, ya, maka imamnya misalnya di sini, makmum di sini sedikit boleh, ya. Baik, kalau kita ingin mengambil yang pertama tadi sejajar seperti ini bisa, ya, sejajar begini, cuma untuk menandakan posisi imamnya berada di sebelah kiri, makmumnya kanan. Jelas, ya? Ini posisi imam satu orang, makmum satu orang. Nah, kalau sekarang makmumnya perempuan bagaimana? Ya, harus nyari perempuan nih, ya. Mbak Amel mana, Mbak Amel? Amel, Masya Allah, sini Mbak Amel. Assalamualaikum. Salimlah.
Nah, ini karena perempuan. Ini kalau masih kecil karena pendidikan belum balik, boleh-boleh saja ya. Kita misalnya kalau khawatir ya anak kita dalam keadaan belum balik, khawatir ada sesuatu, boleh kita tarik ke dekat kita. Tadi pun ada yang mengartikan demikian, karena Ibnu Abbas dulu masih kecil ya, khawatir terjadi sesuatu, maka ditarik, didekatkan supaya kalau ada apa-apa bisa dikondisikan lebih dulu ya. Kalaupun di luar itu ada yang menafsirkan ya tetap kembali seperti semula, yaitu posisi imam sedikit lebih maju. Tapi juga ada yang tekstual, sejajar boleh. Nah, kalau seperti ini masih kecil. Kalau masih kecil kita khawatir ada apa-apa bisa di sekitaran kita. Tapi kalau dia sudah menjelang agak dewasa, maka posisi yang perempuan safnya di mana coba Mbak Amel? Ayo. Nah, kalau Buya di depan sini, ya maka perempuan berada di belakang, ya. Nah, berada di belakang. Siap, berdiri tegak, Mbak Amel. Nah, sebentar Kak Amil, kita contohkan dulu Mbak Amel. Mbak Amel tegak posisinya, bagus, itu harus tertutup, ya, menghadap ke arah kiblat. Nah, ini teman-teman sekalian di belakang persis ya, di belakang imam. Jadi kalau saya berada di sini perempuan, ini misalnya imamnya, maka imamnya berada di sini. Nah, agak maju ya, kasih jarak saja sehingga nanti pas sujud ataupun ruku itu tidak langsung terkena ya. Jadi agak berjauhan, bisa dibuat misalnya 2 saf ke belakang. Jadi ini 1 saf, 2 saf, di bagian saf itu dikhususkan untuk perempuan. Ya, kalau ini kondisi di rumah. Kalau di masjid tentunya sudah ada saf sendiri ya, perempuan sendiri, laki-laki sendiri, dan dipisahkan dengan hijab yang di situ memisahkan antara saf laki-laki dengan perempuannya. Ini kalau suami istri, ini suami, misalnya ini istri atau ini kakak adik seperti ini kakak, ini adiknya, laki-laki perempuan, ini di depan, ini di belakang ya. Jadi bukan di sampingan begini atau kanan atau kiri. Jelas ya? Nah, kalau ini misalnya ini perempuan misal ini perempuan, misalkan ada perempuan lagi, maka yang ini di tengah, ini misalnya ibu, terus ini kakak, ini adik, bisa begini. Nah, jadi imamnya di tengah kalau sama-sama perempuan ya. Jadi ini misalnya siapa? Ibu, ini adik, ini kakak ya. Nah, ini seperti ini. Jadi ini tengah-tengah dan posisinya ini di tengah imamnya. Ya. Nah, kurang lebih demikian. Kakak dengan Mbak ke sana dulu sebentar, biar teruskan lagi. Terima kasih. Jazakumullah khair. Baik. Nah, itu kondisi antara imam 1 orang, jelas, kemudian makmumnya 1, atau kondisi antara imam laki-laki, makmum perempuan. Nah, sekarang akan kita hadirkan bagaimana kalau kondisi makmumnya beragam. Jadi imam 1 orang, jelas, makmum 1 orang, kemudian muncul makmum 1 lagi. Ya, kita minta bantuan lagi. Bismillah, Kak Amil, boleh kesini lagi? Ya. Nah, ini Kak Amil jadi makmum, Buya misalnya di sini. Nah, Buya dulu di sini, ini seperti ini. Nah, saat sedang begini tiba-tiba ada 1 orang datang lagi misalnya, ya. Masbuk. Nah, ini misalnya taruhlah kayak tadi Ibnu Abbas, datang lagi 1 orang. Boleh dicontohkan lagi, Mas? Mas, ya. Wah, ini kalau itu Ibnu Abbas, ini Mang Abbas. Ini Mang Abbas gini, ini Syekh Sudan ya. Sudan, Susukan dekat Banjaran. Baik, ini kita sedang sholat nih begini, terus antum datang. Kira-kira kemana? Ke belakang. Coba ke belakang kemana? Ke belakang. Terus antum kemana? Ini kita sedang sholat nih, antum ngapain ini? Ayo coba, antum gimana? Narik, main tarik aja. Sini antum sini. Antum statusnya apa? Masbuk. Kenapa masbuk? Telat. Kenapa telat? Ini anak kecil aja nggak telat nih sholat dengan saya. Ya, antum kenapa sudah dewasa bisa telat begitu? Jangan ketawa, bertakwalah kepada Allah. Kerjaan itu bisa disesuaikan. Jangan cari pekerjaan yang bisa mengabaikan sholat, itu nggak baik. Ya, ya cari pekerjaan yang bisa sesuai. Jadi statusnya apa? Masbuk. Ini ada Mas Ugi, Mas Cepi, Mas Joni, Mas Soleh, antum masbuk. Ayo bismillah. Ayo, siap. Jadi ini begini. Nah, ini sedang begini tiba-tiba datang, ini masbuk. Masbuk datang kemudian mau bergabung ya, maka caranya memberi isyarat. Ya, isyarat itu macam-macam. Jadi ada yang mengisyaratkan dengan takbir, Allahu Akbar, begitu mendengar, ini nanti bisa mundur. Tapi kalau ini belum paham, boleh dibuat atau diberikan isyarat yang membuat mengerti makmumnya. Ya, seperti misalnya, nah ini ditepuk begini, ya, tepuk begini. Nah, nanti kakak kalau ada yang menepuk begini, masbuk, nah kakak mundur ke belakang, ya, mundur, disesuaikan safnya.
Nah, nanti imamnya juga menyesuaikan seperti ini. Jadi ini satu di sini, yang satu lagi ke sebelah kanan, ya. Nah, kemudian kalau nanti ada yang datang lagi ke sebelah kiri ke sini, ya demikian terus sampai dengan sempurna seperti itu. Ya, jelas ya? Ya, ini teman-teman sekalian, seperti ini kondisinya. Jadi bisa nanti kalau belum paham yang di samping bisa imam yang mengarahkan seperti ini. Atau kalau belum paham juga misalnya makmum yang maju seperti ini, kemudian nanti imam yang maju seperti ini, kemudian makmumnya masuk ke sebelah dekat makmumnya ya. Tapi ini harus diedukasi dulu, jangan sampai saling nggak paham nanti ya, ditepak nanti malah main jurus silat misalnya yang belakang ya, atau ini begini nggak mau, ini imam maju ini ikut maju. Jadi diluruskan di sini, diberikan edukasi sehingga ketika diberikan isyarat, ingat ya, kalau ada yang nepuk begini, nah nggak usah main begini ya. Ada yang nepuk begini artinya minta mundur, supaya mundur seperti ini. Keambil nanti dengan masbuk ya, masbuk. Jadi bisa di belakang. Antum nama siapa? Ya, Mas Yugi ya, Mas Yugi. Jadi ini bisa mundur ya. Jadi seperti ini kurang lebih posisinya. Jadi nanti imam menyesuaikan pas yang ini di belakang ini ya. Yang ini di samping. Kalau sholat nggak boleh ngobrol. Ya. Baik, kurang lebih seperti ini. Nanti kalau datang lagi ke sini ya, dan seterusnya. Jelas ya? Baik, kurang lebih demikian kita kira untuk bisa menyusun saf. Sekarang kita lihat bagaimana posisi safnya. Maju ke sini. Ya, Mas Yugi maju, ambil sini. Nah, sekarang Buya mau tanya nih, kalau sekarang misalnya minta siap-siap sholat, gimana nyusunnya? Lurus, rapat? Oh, Masya Allah, Masya Allah. Ingat tadi posisi kaki, lebarnya segimana? Lebarnya selebar bahu. Nah, ya, jadi nggak usah terlalu lebar. Segini. Waduh, ya nanti anak kambing masuk tuh. Ya, lurusin dulu. Lebarnya tadi segimana? Nah, kakinya gimana lurusnya? Masya Allah. Nah, ini dalilnya apa nih begini nih? Ya, kita lihat dulu nih. Bagaimana cara menyusunnya, teorinya bagaimana, prakteknya seperti apa. Ya, boleh duduk di sini saja supaya nggak jauh-jauh. Duduk sini. Ya, Mbak Amel mau di sini duduknya? Mau? Insya Allah di sebelah sana dekat kakak. Awas ya, jangan di sini, bukan mahram. Ini masbuk, bukan mahram. Nanti tunggu ya. Nih. Ya, bukakan kitabnya Sunan Abu Daud nomor hadis 666. Ya, 666 sampai 668. 666, 667, 668 dari posisi kanan kalau nggak salah. Agak sedikit ke bawah. Nah, ini dia. Bismillah. Nah, ini ya. Ini pemirsa teman-teman sekalian. Ya, di Sunan Abu Daud. Ini Sunan Abu Daud ya. Kalau kitabnya sama di halaman 98. Nah, ini nomor hadis 666 di sini, 667, 668 di sini. Ya, ada ya, segi ya. Baik. Nah, ini langsung saja saya bacakan teman-teman sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung ke rawi yang paling akhir saja. Baik, bismillahirrahmanirrahim. An Abi Syajarah lam yadhkur Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aqimus sufuf wa hadhu bainal manakib wa suddul khalal walainu bi aidi ikhwanikum. Masya Allah. Teruskan lagi ya, walan tadharu furujatin lisyaitan wa man wasala saffan wasalahu Allah wa man qata'a saffan qata'ahu Allah. Satu, teruskan dulu ya supaya enggak berulang-ulang, kita bacakan. Qala russu sufufakum wa qaribu bainaha hadhu bil aqnaq hadhu bil a'naq ya, fawalladhi nafsi biyadihi inni la ara syaitana yadkhulu min khilalis saffi ka'annaha al khadaf. Kemudian yang 668-nya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sawwu sufufakum. Ah, ini yang sering dibacakan imam. Sawwu sufufakum fa inna taswiyatas saffi min tamamis shalah. Ini juga nanti kita temukan di beberapa hadis yang lain, termasuk di Ibnu Majah, ya kan? Termasuk juga di Al-Bukhari nanti ada, ya, termasuk juga nanti di beberapa kitab-kitab yang lain yang juga di Musnad Imam Ahmad. Nah, sekarang kita praktekkan. Jadi nanti kita praktek. Ayo Kamil, bangun. Mbak Amel di belakangnya. Nah, di dalam hadisnya disebutkan, boleh sebelah sini. Nah, dalam hadis disebutkan, Mbak Amel boleh di sini dulu. Mbak Amel di sini. Nah, duduk dulu ya, sebentar. Nah, ini kita saf laki-laki dulu, Masya Allah. Nah, dalam hadisnya disebutkan, ini kondisinya lurus ya. Ini tegak dulu. Kemudian bahu, sejajar bahu. Kemudian kaki juga sejajar kaki ya. Dan nanti yang paling menarik, tarasau itu rapat ya. Nah, ini pemahaman ini ada dua pemahaman. Ada yang tekstual. Ya, tekstual itu artinya ya begitu hadisnya begitu dipahaminya. Ya.
Jadi memahami secara hakiki, secara zahirnya saja. Jadi kalau kata Nabi, ini misalnya bahu ketemu bahu, maka ini bahu harus ketemu bahu. Ini bahunya gede, gimana nih ketemunya gitu kan? Ini bahu ketemu perut namanya, bahu ketemu pinggang ya. Nah, tapi konteksnya begini. Nah, nanti kita bahas lagi. Bagian bawahnya, ya ini kemudian kaki, temu kaki, tumit ketemu tumit. Jadi ini tumit, nggak mungkin tumit ketemu kecuali kalau kakinya tegak lurus begini. Nah, gini Kak, betul Kak. Nah, jadi ini teman-teman sekalian seperti ini. Ya, jadi kalau misalnya berdirinya begini, izin Kak ya. Nah, begini, ini buka begini. Nah, Mas Yugi juga buka begini. Nah, itu buka. Nah, ini tumit nggak ketemu tumit dalam pengertian tekstual ya, yang tekstual. Jadi kalau yang tekstual mengatakan kalau tumit ketemu tumit ya ini harus lurus, gitu kan? Nah, seperti ini seperti ini. Jadi kalau ini lurus sama-sama lurus, maka ini pun akan sejajar. Ya. Dan yang paling menarik begini. Cara meluruskan ini, istau itu kan lurus kan, lurus gitu. Ini kan nggak lurus tuh sapnya, ya kan? Ini kalau ke belakang ini nggak lurus kelihatannya. Apalagi kalau ini misalnya agak jumbo, agak gemuk, yang ini standar misalnya kan, ini dari samping kelihatan tuh, ya. Maka untuk meluruskan seperti ini paling gampangnya, tolong berputar menghadap ke papan ini, papan tulis. Ya, nah maka untuk bisa meluruskan itu, luruskan lagi Kak Amil, izin ya. Nah kakinya, nah ini disamakan yang luruskan bagian tumit belakang, ya. Jadi kalau tumitnya ini lurus, ini teman-teman sekalian, tumitnya lurus. Nah ini pasti bahunya sejajar, tuh, ya. Walaupun ukuran seperti ini, kelihatan akan sejajar. Apalagi kalau sudah orang dewasa kelihatan lah ya. Nah ini tumit jadi yang diluruskannya nih, kan ada garis ya. Membuat saf itu ada garis, jadi di garis itu yang lurus tumitnya. Kalau bagian lurus itu kaki bagian depan, maka nggak akan sejajar kondisinya. Ya, saya minta contoh begini nih. Kamil, coba luruskan kaki depannya dengan kakinya Om Yugi. Nah, tuh jauh kan bedanya? Ya, ya. Tapi kalau kita misalnya luruskan bagian tumit, bagian belakangnya, tuh, ya, rapi. Ya, ininya rapi. Jadi berbalik lagi ke sini sayang. Ya, balik lagi begini. Nah, jadi pertama, lurus itu ketika istau, kan? Luruskan. Nah, yang dimaksud lurus itu biasa suka dibuat garis, saf-saf di masjid, itu tumit bagian belakang. Jadi tumitnya, jadi begitu sudah lurus, teman-teman sekalian, ada garis, bikin garis lurus, nih Kak ambil begini ya. Nah, ya, misalnya ini taruhlah garis saja di masjid kan seperti ini. Nah, ini yang diluruskan tumitnya, kaki bagian belakang. Nah, ini ya, tumit di sini tumit. Nah, jadi kalau ini buat tumit, nanti bahunya sejajar, ya karena posisi tumit itu pasti akan bagian ke belakang bagian bahu itu membuat lebih lurus ya, lebih sejajar. Tapi kalau kita misalnya yang kita luruskan bagian jemarinya, jemari di sini, jemari kaki, ya ini jemari kaki, ya bahasa apa Italianya ramo ya, ramo gitu. Nah ini kalau kita luruskan di sini, ya ini jarinya, ini pasti akan tidak lurus, ya tidak lurus bagian apa namanya bagian punggung, bagian tubuhnya, karena posisi dan keadaan tubuh kita masing-masing bisa berbeda, ya berbeda. Jadi ketika yang diluruskan di bagian jarinya, ya nanti perbedaan spesifik fisik itu akan tampak, ya tubuhnya. Baik, ini bagian yang tadi kita uraikan. Sekarang kita kembali lagi, Mbak Amel duduk lagi di sini. Ya, nah, jadi pertama yang kita susun itu adalah ini rapi, lurus. Yang lurus itu bagian tumit, ingat ya, bagian belakangnya untuk yang laki-laki. Nah ini yang tekstual. Jadi tekstual itu apa adanya menurut hadis seperti ini. Jadi lurus, tumit nempel ke tumit, bahu nempel ke bahu gitu kan. Kemudian kaki sejajar, mundur Kakak Amil, diluruskan seperti yang tadi. Nah kurang lebih begini. Jadi posisi kakinya teman-teman bisa dilihat. Jadi kalau yang tekstual itu tidak begini, tapi begini ya. Nah begini, kemudian sama-sama lurus, jadi begini lurusnya. Ya, jadi begini saat lurus, tuh. Jadi bahunya juga sejajar di sini, ya. Baik, ini kondisi yang pertama. Tapi ingat hadisnya tadi belum selesai, ya. Karena hadisnya mengatakan lainu bi aidi ikhwanikum, bima makna, tapi kalian harus melembutkan, memberi ruang kepada saudara-saudara kalian. Jangan terlalu rapat betul sampai saking rapatnya, izin Kakak ambil sebelah sini. Ya, misal saking rapatnya begini, ya ini rapat begini juga, pengen rapat mau takbir nggak bisa gitu ya, susah misalnya begini tuh. Ya jadi jangan sampai terjadi begitu. Jadi walaupun ini rapat begini, ya tetap ada kondisi yang memudahkan kita untuk bertakbir. Ya jadi jangan sampai mau takbir jadi susah, itu tidak dibenarkan. Ya jadi jangan sampai semangat nyusun saf tapi mau takbir susah, itu nggak benar justru. Ya itu keluar dari pemaknaan. Nah ini tafsir yang pertama ya. Yang kedua, yang dimaksud hadis tadi itu bahasa majas, kiasan.
Ya, jadi yang dimaksudkan bahu ketemu bahu, kaki ketemu kaki gitu kan, tumit ketemu tumit, bahkan nanti ada lutut ketemu lutut. Ya, ini yang dimaksudkan, maksudnya coba bikin saf yang rapi, yang bagus, tapi dalam saat yang bersamaan kaidahnya dipakai. Walainu bi aidi ikhwanikum. Tetap bersikap nyaman, memberikan ruang, ya, melembutkan sehingga tangan-tangan kawanmu itu bisa bergerak dengan mudah. Ya, tangan bisa bergerak mudah, kemudian juga untuk ruku mudah, sujud mudah. Maka ada yang menafsirkan adalah ini nggak ada masalah karena kita lihat di tafsir yang lainnya anak kambing jangan sampai masuk dalam saf itu, ya, sehingga memberi kesan setan pun tidak masuk ya dalam ruang apa namanya saf itu. Nanti ada dua riwayat ya, yang satu terkait dengan sujud, yang satu terkait dengan saf. Makanya ada ulama nanti yang membuat satu jengkal, ya. Contoh jengkalan seperti ini paling maksimal. Atau nanti lebih kecil daripada itu, yang penting untuk takbir enak. Makanya ada yang mengukur posisi kakinya begini. Nah, seperti ini. Ya, yang kebuka keluar itu begini. Jadi yang depannya itu begini, teman-teman sekalian, nempel, yang belakangnya nah terlihat agak longgar. Longgarnya di sini untuk memberikan jarak supaya bertakbirnya nyaman. Nah, seperti ini, ya. Nah, jadi kalau misalnya ini di samping saya, Kakak Amil di samping Buya, saya di sini. Nah, ini posisi kakinya seperti ini, teman-teman sekalian. Nah, ya kan? Ini pasti ada longgar kan di sini kan? Ya kan? Nah, kalau dilihat dari belakang nih masih rapat nih. Ini bahu ketemu bahu nih. Ya, ini saya bahu ketemu bahu nih. Ya, posisi demikian, kaki ketemu kaki gitu kan, tumit sejajar. Jadi ketika bertakbir, nah coba takbir, lebih enak ya. Nah, ini seperti ini. Nah, kemudian juga kalau kita tempelkan kayak tadi, nah ini lebih rapat lagi. Nah, ini kalau mau begini tetap jangan melanggar hadis. Ya, apa yang kita tidak boleh langgar itu saat takbir jangan sampai menyulitkan. Harus ada bagian jarak yang memungkinkan kita untuk bertakbir nyaman. Sehingga ada yang memandang bahwa yang begini lebih fleksibel, ya, yang terbuka seperti ini sedikit, yang depannya nempel begini. Ya, kalau disorot kamera ke kaki saya, ya. Jadi ini yang depannya tuh nempel begini, yang belakangnya terbuka begini, ya. Nah, sehingga memberikan jarak untuk bertakbir itu lebih nyaman seperti ini. Ya, ini yang disebut dengan kiasan, sehingga celahnya ini teman-teman sekalian, nih kalau kan ini rapat nih, ya, bagian atas juga. Ya, kita menutup celah-celah ini supaya nggak ada kesan setan masuk. Nanti pas bagian takbir saya jelaskan ada setan yang khusus menggoda orang sholat. Ya, dan diilustrasikan anak kambing nggak masuk. Ini kan anak kambing susah lah masuk ke sini. Untuk ke arah sini ini ukurannya begini. Jadi ukuran nutup begini dan nyaman untuk bertakbir. Jadi dari dua pemaknaan ini silahkan mana yang paling nyaman untuk diamalkan ya. Ada yang tekstual kayak tadi lurus rapat tapi jangan saling kemudian menghambat untuk bertakbir. Ada yang tadi memberikan celah sedikit, bukan berarti celah tapi dalam konteksnya kenyamanan untuk bertakbir ya. Nah, poinnya adalah rapat ini bagaimana meluruskan harmoni dan menutup nanti peluang setan, celah setan, furjat namanya untuk masuk menggoda. Nanti saat takbir saya jelaskan bagaimana setan bisa masuk ke dalam saf orang-orang tertentu dalam sholat yang kemudian memberikan bisikan-bisikan. Nah, sekarang saat corona ya, COVID tuh kan ada jarak tuh ya, jaraknya begini nih. Kakak di sini, kalau ada masjid-masjid kan di masjid kita alhamdulillah ya kita rapat ya. Nah, di masjid-masjid lain tuh ada begini nih. Nah, ini sholatnya di sini, ini di sini, terus Mbak Amel jauh ke belakang. Ya. Nah, kira-kira boleh nggak begini? Amel boleh? Nggak tahu, Mugi? Boleh. Oh kan, anak ini langsung nggak tahu, Allahu a'lam. Ini boleh. Nah, karena Mugi boleh, dalilnya apa? Nah, dalam syariat itu boleh dan tidak boleh sudah dalil. Gitu ya. Dalilnya apa kalau boleh? Darurat. Apa dalil darurat itu? Ketika pandemi. Terus ketika budemi enggak gitu kan. Jadi darurat. Baik. Ada benarnya isu darurat. Darurat itu masuk kategori kalau di usul fikih ad-daruratu tubihul mahdhurat. Ya kan, kategori uzur. Sebetulnya ini bukan kasus corona saja, bukan kasus COVID, dari dulu sudah ada pembahasannya, sudah sejak lama. Jadi kalau ada kondisi tidak memungkinkan saf itu terhubung dengan rapat seperti tadi semula, maka boleh diberikan jarak tertentu dengan kondisi-kondisi yang dibenarkan. Ya, dan hukum merapatkan ini ada dua pandangan. Jumhur mengatakan sunnah, ya. Ada sebagian mazhab Hanabilah itu mengatakan wajib, ya wajib karena ini menentukan bagaimana kesempurnaan sholatnya dan perbuatan Umar bin Khattab ketika keras meluruskan saf sholat. Ya, karena itu kalau dalam kondisi darurat semua sepakat, nggak ada perbedaan. Kecuali dalam kondisi teman-teman sekalian, ya tidak ada darurat. Misalnya tiba-tiba kemudian ini kami jadi imam sini, Wia makmum misalnya, terus ini mundur aja belakang sendirian. Nah,
Nah, ini berlaku hadis, ya. Hadisnya sangat spesifik sekali, tegas Nabi mengatakan, ada seseorang di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam salat menyendiri di belakang. Ya, begitu sudah selesai sampai salam, Nabi kemudian meluruskan istaqbilis shalah. Ya, istaqbil salataka. Kamu ulang lagi salatnya. Ya, kamu ulang lagi salatnya. La salata li rajulin fardin khalfa saffi fardan. Demikian hadisnya. Ya, tidak sah salat seseorang ya yang dia menyendiri di belakang saf ya sendirian sementara saf itu sedang lurus dalam keadaan sengaja ya memisahkan ini apa namanya di babnya itu dia memisahkan diri dari jamaah ya at-tafarruq minal jamaah. Jadi kalau dia menyendiri sementara safnya ada nggak ada uzur apa-apa itu dianggap kemudian bermasalah walaupun ada jumhur mengatakan itu ma'al karahah, salatnya tetap benar tapi karahah tidak disukai. Ya kalau benar tapi Allah nggak suka gimana? Ya, tapi ada sebagian yang mengatakan mesti diulang karena hadis tadi. Tapi karena ini kondisi darurat, teman-teman sekalian, maka darurat itu tubihul mahdhurat membolehkan. Cuma begini, bagaimana detil darurat itu? Ini mesti ada pertanyaan dan jawaban sebetulnya. Makanya kami kalau di masjid saya di sini dengan teman-teman kita detilkan spesifik. Apa persoalannya? Covid. Baik, karena Covid ini apa gejala-gejalanya? Lalu kita tanya dulu pada jamaahnya, jamaah yang ada di sini, ya kan, sudah dipastikan dicek semuanya dan sebagainya, ada yang terkena COVID atau tidak. Kemudian kalau yang sakit dan sebagainya, kan nggak mungkin jamaah jawab di situ kena COVID ke masjid kan nggak mungkin. Maka kaidah awal kan dipakai, yang merasa sakit, merasa nggak enak, nggak usah ke masjid, gitu kan? Maka di sini yang merasa sehat datang, kita cek di luarnya, sempurnakan temperatur, pakai masker dan sebagainya, dan area disterilisasi dulu. Ya kita cek, begitu sudah bagus dan sebagainya, nggak ada alasan kemudian dalam kondisi ini safnya harus lenggang, gitu kan? Dan sebenarnya harus dijelaskan juga ya pada pakar-pakar tuh virologi dan juga ahli kesehatan dokter, ini sejauh mana sih posisi saf itu bisa tidak menularkan? Karena kalau kita lihat ini jarak segini misalnya, mohon izin Kak Amil, ya segini, jaraknya ini di sini, apa ini menjamin COVID-nya nggak menular? Ya, ketika misalnya sujud, terus ada salah satu yang bersin walaupun pakai masker, apakah kemudian ini tidak menjamin menular? Atau kemudian ketika selesai kumpul kembali, apa tidak menjamin kemudian akan menular dalam situasi seperti itu? Nah, atau ini pencegahan, tapi seefektif apa pencegahan itu dimaksudkan? Boleh duduk nanti di sana? Ya, seefektif apa pencegahan itu dimaksudkan? Nah, jadi di sini memang harus banyak yang dijelaskan dulu. Kalau memang kita bisa memastikan dan dari awal kita bisa menjelaskan dengan lebih baik, ya misalnya kita katakan yang merasa khawatir, merasa tidak nyaman, merasa sakit, ya itu boleh misalnya mengambil saf yang sebelah mana atau misalnya dia tidak ke masjid dulu itu lebih aman. Yang sudah ke masjid merasa nyaman, merasa sehat, tidak ada masalah, ya silahkan kalau nggak ada masalah kenapa harus diberikan jarak? Ya, kecuali kalau memang dalam kondisi ini ada protokol tertentu yang memang mensyaratkan demikian, yang kalau enggak itu masjidnya misalnya nggak bisa terlangsungkan. Seperti saya pernah menunaikan salah satu ibadah, kemudian di masjidnya baru dibuka yang tadinya tutup, hanya marbot saja dan sebagainya. Lalu ada syarat ya dari otoritas setempat kalau boleh di situ dilakukan tapi jaga jarak misalnya kan. Nah, itu kan harus bertahap. Kita pahamkan dulu, kita beri pengertian dulu, kita cek dulu dan sebagainya. Baru kita menyesuaikan ya yu'khadhu kulluhu la yutratu kulluhu, sesuatu yang nggak bisa dikerjakan diambil semuanya maka jangan ditinggalkan keseluruhannya, maka darurat masuk di situ karena kondisinya ya. Nah, tapi sekali lagi kita punya PR besar di sini untuk disampaikan. Para ahli itu harus bisa menyampaikan dengan jelas ya dalam kondisi menjaga jarak ini, jarak seperti apa yang bisa meminimalisir penularan atau tidak menular sama sekali. Apakah memastikan demikian? Atau pertanyaan besarnya begini ya, apakah dikhawatirkan ketika ke masjid ini misalnya ada memang yang terkena COVID? Ya kalau misalnya dikhawatirkan demikian atau masuk dalam kondisi seperti itu, ya maka menurut kami hal-hal yang demikian mesti ada langkah-langkah yang antisipatif. Ya sudah, ya misalnya dibatasi di situnya, atau kita kemudian adakan ibadah untuk marbot saja kalau memang wilayahnya merah sama sekali. Tapi kalau wilayah sudah hijau, sudah baik, yang tidak usah ikut-ikutan juga, tetap dirapatkan, tetap dibaikan dan terukur dengan baik. Ya, kecuali tadi ada kondisi darurat yang memang otoritas misalnya mengharuskan begitu secara keilmuan, kalau ada jarak begini meminimalisir, maka ikuti karena memang itu kondisinya. Ya, kecuali seperti di daerah kami, di tempat kami tinggal, kita sudah sterilisasi lingkungan, sudah pastikan dulu siapa yang masuk, siapa yang enggak, sehingga alhamdulillah sampai sekarang dari awal pandemi sampai saat ini stafnya masih rapat, masih baik, tetap lurus ya sesuai dengan ketentuan-ketentuan tadi, dan kita bisa mengondisikan yang darurat itu kembali kepada awal lagi. Ya, demikian kiranya. Ya, sekira itu teman-teman sekalian untuk pembahasan hari ini. Semoga ada bermanfaat. Kamil, mau tanya apa? Kenapa orang-orang kalau tadi kami tanyanya kalau orang-orang pas sholat kayak gini?
Oh gini, gini boleh kalau kayak gini ya, tapi jaraknya jangan berlebihan. Tetap harus ada yang nempel misalnya begini ya. Nah, supaya ada jarak gini untuk memudahkan takbirnya begini. Coba kalau takbir ini takbir. Nah, nanti kita dalam bab takbir kita akan bahas seperti apa. Nah, sebab ada orang yang kalau terlalu rapat nih kayak Om Ugi. Om Ugi ini kan badannya subur. Jadi kalau nanti ketemu sama yang gemuk lagi, gininya susah nih pas takbirnya tuh. Kalau kakak kan kecil di sini. Ya bisa enak takbirnya begini. Tapi kalau ketemu Buya aja begini, kalau kakinya sama-sama begini, tuh coba takbir, tuh kan gak susah kan? Iya, jadi bisa ketarik nih jadi tuh ya. Dan ntar nanti bisa main silat satu sama lain ya. Jadi dari sini kita sesuaikan. Nanti ada mungkin yang begini kakinya depannya rapatnya ini untuk memberikan longgar kenyamanan untuk takbir ya. Hadisnya tadi bunyinya apa? Walainu biaidi ikhwanikum, kasih jarak ini, lembutkan ke tangan kawanmu supaya bisa bertakbir dengan nyaman. Paham? Sama nih, kenapa perut Om Ugi kegendutan? Itu bukan kegendutan, ini proporsional ya, sesuai dengan anugerah Allah. Nanti kalau sujud gini dong nempel perutnya. Oh enggak, nanti dikondisikan ya pas masuk sujud nanti insya Allah pas sujud ini semakin harus dan ramping. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah telah kita bahas, kita uraikan pertemuan kali ini, semoga bermanfaat dan semoga bisa diamalkan dalam kehidupan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.